Donald Trump, pebisnis yang dapat kesempatan 2 kali menjadi Presiden Amerika Serikat, baru saja diterima oleh Joe Biden, Presiden Amerika Serikat yang ke-47 di White House, melakukan serah terima di tanggal 13 November 2024. Itu berarti persis banget sesudah Presiden Prabowo jumpa dengan Biden. Nah, ketemuan deh mereka berdua. Anyways, tapi saya nggak ngomongin itu. Saya mau bicara soal rupiah yang menguat. Kok bisa ya rupiah menguat dalam situasi seperti ini? Dan ternyata bukan cuma rupiah yang menguat, tapi juga sejumlah mata uang negara-negara Asia. Apakah ini menyambut Trump sebagai presiden, maka kita menguat? Yuk luruskan. Saya bahas dari sisi politik ekonominya ya. Ada 3 faktor yang menentukan menguat tidaknya mata uang suatu negara. Yang pertama, karena perekonomian kita kinerjanya bagus. Misalnya karena kita surplus, kemudian investasi banyak yang masuk ke Indonesia, maka otomatis cadangan devisa kita bertambah dong. Nah, disitulah rupiah bisa terdongkrak nilainya. Yang kedua, kalau ternyata perekonomian negara mitra kita turun, melemah, kita biasanya jadi naik tuh. Atau yang ketiga, ini fenomena temporer saja, sementara saja. Nah, apa yang sedang terjadi dengan rupiah saat ini? Yuk kita lihat data-datanya. Pertama, dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada kuartal 2 2024 adalah sebesar 5,05%. Bagus tuh, 5% lebih ya. Tapi ternyata Purchasing Manager Index atau PMI sektor manufaktur Indonesia berkontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Artinya sektor manufaktur lesu, karena permintaan dari luar negeri juga lesu. Yang kedua, sudah terjadi deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Dan akibatnya adalah peningkatan PHK di Indonesia. Yang ketiga, dari sisi surplus perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan nih, bagus. Tapi yang terbesar surplus kita ternyata dari Amerika Serikat. Sesudah itu disusul India, Jepang, Filipina, dan Belanda. Nah, Belanda ini pintu masuk ya ke Eropa by the way. Sektor yang bikin kita surplus dengan Amerika tadi catatannya adalah minyak sawit, ban karet, sama alas kaki. Nah, meskipun surplus, catatan saya di sini, Donald Trump sudah berjanji akan mengevaluasi negara-negara yang surplus perdagangannya dengan Amerika Serikat. Jadi kita mesti hati-hati tuh, jangan sampai kita kena tinju si Donald Trump dan seperti kasus di masa lalu, kita terpaksa harus membeli produk ayam potong dari Amerika Serikat dan produk agriculture lainnya gara-gara Amerika mau mengkoreksi supaya tidak terlalu defisit. Yang keempat, produk-produk ekspor Indonesia yang utamanya dari sektor non-migas adalah bahan bakar mineral, besi baja, lemak dan minyak nabati, serta sejumlah peralatan mesin dan listrik. Produk-produk ini terbilang rentan dari sisi permintaan. Misalnya, mineral sering dikaitkan dengan program yang anti hijau. Kemudian juga produk besi baja dikaitkan dengan situasi politik global yang kurang stabil seperti misalnya perang. Yang kelima, Tiongkok. Tiongkok ternyata adalah mitra perdagangan Indonesia yang terbesar. Dan problemnya di Tiongkok itu terjadi deflasi sudah beberapa waktu. Rasanya akhirnya produk Tiongkok itu lebih murah buat kita. Itu sebabnya rupiah menguat. Jadi catatannya penguatan rupiah sebenarnya bersifat temporer. Karena kinerja ekonomi kita belum bisa dikatakan sangat baik. Sementara itu, mitra dagang terbesar kita, Tiongkok, sedang sulit. Maka mengandalkan Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai pembeli produk kita, wah itu berisiko karena mereka berdua sedang sengit berkompetisi bahkan berseteru. Artinya synergy friends, meskipun kita optimis gara-gara rupiah menguat, ke depan kita harus tetap waspada akan tantangan-tantangan politik, khususnya di tingkat global yang masih menghadang. Saran saya, kita bergegas meningkatkan kinerja ekspor produk-produk Indonesia di pasar global. Nah, buat kamu yang tertarik untuk mendorong pemerintah meningkatkan penetrasi produk-produk Indonesia ke pasar Eropa, Synergy Friends punya program eksekutif untuk ini. Stay tune ya untuk informasi lebih lanjut. Nah, gitu POV dari saya. Apa POV kamu? Tulis ya di kolom komen di bawah. Sampai jumpa Jumat depan dan terima kasih. Bye. Nantikan episode berikutnya Jumat depan.